Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianto. Di sini saya akan menjelaskan materi pengolahan citra digital. Yang pertama, sejarah pengolahan citra digital. Minat pada bidang pengolahan citra secara digital atau digital image processing tercatat dimulai pada tahun 1921. Pada waktu itu, sebuah foto pertama kalinya berhasil ditransmisikan secara digital melalui kabel laut dari kota New York ke kota London. Citra dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu citra tampak dan tidak tampak. Citra digital merupakan citra yang disimpan dalam bentuk format digital atau dalam bentuk file. Hanya citra digital yang dapat diolah menggunakan komputer. Jenis citra lain, jika akan diolah dengan komputer, harus diubah menjadi citra digital. Pengertian pengolahan citra digital. Definisi pengolahan citra digital yaitu bidang ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana suatu citra itu dibentuk, diolah dan dianalisis sehingga dapat menghasilkan sebuah informasi yang bisa dipahami oleh manusia. Pengolahan citra digital adalah memanipulasi dan interpretasi digital dari citra dengan bantuan komputer. Jadi, citra sendiri merupakan fungsi dari intensitas cahaya yang dipresentasikan ke dalam bidang dua dimensi. Contohnya nanti. Tujuan pengolahan citra digital: 1. Memperbaiki kualitas gambar. Dilihat dari aspek radiometrik dan aspek geometrik. Aspek radiometrik terdiri dari peningkatan kontras, restorasi citra, dan transformasi warna. Sedangkan aspek geometrik terdiri dari rotasi, skala, translasi, dan transformasi geometrik. Kedua, melakukan proses penarikan informasi atau deskripsi objek atau pengenalan objek yang terkandung pada citra. Yang ketiga, melakukan pemilihan citra ciri atau fitur image yang optimal untuk tujuan analisis. Terakhir, melakukan kompresi atau reduksi data untuk tujuan penyimpanan data, transmisi data, dan waktu proses data. Konsep dasar pengolahan citra digital: pengumpulan data yang relevan, klasifikasi atau pengelompokan dengan cara pengkelasan, penyusunan data sesuai kelas, perhitungan dan manipulasi, kemudian penelitian, penyimpulan dan rekapitulasi hasil dan informasi. Jenis-jenis citra digital. Yang pertama, citra digital grayscale adalah jenis citra yang hanya memiliki satu channel warna. Hal ini menyebabkan nilai yang ditampilkan pada jenis citra ini hanyalah nilai intensitas atau lebih sering disebut grayscale. Untuk mengubah citra yang berwarna menjadi citra grayscale seperti ini, ada beberapa rumus yang dapat kita gunakan. Yang pertama, seperti ini, atau RGB seperti ini. Selanjutnya ke citra warna. Setiap pixel pada citra warna mewakili warna yang merupakan kombinasi dari tiga warna dasar: red, green, blue, RGB yang kita kenal. Setiap warna dasar menggunakan penyimpanan 8 bit atau 1 byte, yang berarti setiap warna mempunyai gradasi sebanyak 255 warna. Berarti setiap pixel mempunyai kombinasi warna sebanyak 16 juta warna lebih. Itulah sebabnya format ini dinamakan true color, karena mempunyai jumlah warna yang cukup besar. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, citra biner. Banyaknya dua warna, yaitu hitam dan putih.
hitam dan putih. Dibutuhkan 1 bit di memori untuk menyimpan kedua warna ini. Untuk membuat citra jenis ini dari citra berwarna, kita harus mengubah sebuah citra berwarna jadi citra grayscale seperti yang di awal. Kemudian kita menentukan nilai threshold atau batas. Jika nilai pada pixel sama dengan atau melebihi nilai threshold, maka nilai pixel tersebut dikonversi menjadi 1. Dan jika sebaliknya, dikonversi menjadi 0, seperti yang dinyatakan dalam rumus berikut. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, operasi aritmatika. Karena citra digital adalah matriks, maka operasi-operasi aritmatika juga berlaku pada citra. Operasi matrik yang dapat dilakukan adalah penjumlahan atau pengurangan dua buah citra, dan seperti rumusnya di sini, perkalian dua buah citra, penjumlahan atau pengurangan citra A dengan sekular C, perkalian atau pembagian citra A dengan sebuah sekular C. Selanjutnya, operasi geometri. Geometri adalah proses perubahan hubungan spasial antara setiap piksel pada sebuah citra. Operasi geometri memetakan kembali piksel citra input dari posisi awal ke posisi baru, seperti ini. Pada citra output, proses yang tergolong dalam operasi geometri diantaranya adalah translasi, skalaan, rotasi, refleksi, atau flipping. Yang pertama kita jelaskan dulu translasi. Translasi adalah memindahkan setiap elemen sel citra input ke posisi baru pada citra output, di mana dimensi kedua citra atau citra masukan dan citra output pada umumnya adalah sama. Posisi baru di suatu piksel ditentukan dari nilai variabel translasi atau TG. Secara umum, translasi ini melakukan perubahan dengan cara menambahkan koordinat awal dengan nilai variabel translasi. Rumusnya seperti ini. Yang kedua, perskalaan. Perskalaan adalah operasi geometri untuk memberikan efek memperbesar atau memperkecil ukuran citra input sesuai dengan variabel. Rumus perskalaan citra seperti ini. Dan ini yang kiri kota Francisco ukuran normal, dan yang kanan kota Francisco setelah diperbesar 2 kali. Rumusnya seperti ini. Selanjutnya, rotasi. Rotasi merupakan suatu transformasi geometri memindahkan nilai-nilai piksel dari posisi awal menuju ke posisi akhir yang ditentukan melalui nilai variabel rotasi sebesar 0 derajat terhadap sudut 0 derajat atau garis horizontal dari citra. Rumus rotasi seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Rotasi 180 derajat diimplementasikan dengan melakukan rotasi 90 derajat 2 kali, seperti ini. Selanjutnya, refleksi, flipping atau cermin. Flipping adalah operasi geometri yang sama dengan pencerminan atau image reflection. Ada 2 macam flipping, horizontal dan vertikal, seperti ini hasilnya. Ada berbagai macam rumus di operasi geometri di refleksi. Flipping horizontal, percerminan pada sumbu Y dari citra A menjadi citra B.
clipping vertikal, percerminan pada sumbu X dari citra A menjadi citra B, percerminan pada titik asal dari citra A menjadi citra B, pencerminan pada garis X sama dengan Y dari citra A menjadi citra B. Ini rumusnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas histogram. Histogram adalah grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas piksel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. Dari sebuah histogram dapat kita ketahui frekuensi kemungkinan nisbi atau relatif dari intensitas pada citra tersebut. Histogram juga dapat menunjukkan banyak hal tentang kecerahan dan kontras dari sebuah gambar. Karena itu, histogram adalah alat bantu yang berharga dalam pekerjaan pengolahan citra baik secara kualitatif atau kuantitatif. Ada 4 tipe citra berdasarkan kontras: citra gelap, citra terang, citra kontras rendah, dan citra kontras tinggi. Kontras menyatakan sebaran terang atau lightness dan gelap dalam sebuah citra. Ini contoh dari citra gelap. Komponen histogram terkonsentrasi pada nilai-nilai grayscale yang rendah, menumpuk pada sisi kiri histogram sebelah kiri seperti ini. Dan ini kebalikannya di kanan, hasilnya seperti ini. Yang tadi gelap, yang sekarang gelap, yang sekarang terang. Terus batas rendah, histogramnya sempit dan terpusat di pertengahan nilai-nilai grayscale 100 dan 150. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya yang terakhir, kontras tinggi. Histogram tersebar merata seluruh nilai-nilai grayscale dan distribusi piksel tidak terlalu jauh dari uniform, dan garis-garis vertikal tidak banyak yang lebih tinggi dari garis yang lain ke atas seperti ini. Dan hasilnya seperti ini, gelap dan terang. Terima kasih. Cuma ini yang saya bisa sampaikan dari materi pengolahan citra digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.